Pernahkah terpikirkan di benak kalian, mengapa setiap manusia memiliki sifat dan ciri fisik yang berbeda-beda? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, benar. Hal ini disebabkan oleh faktor genetika. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan membahas materi genetika. Dan ini adalah garis besar materi genetika. Kita akan membahasnya satu persatu. Genetika adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat, gen, struktur, dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme. Yang pertama yang akan dibahas adalah kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri atas protein dan DNA-RNA yang terletak di nukleus di dalam sel. Struktur kromosom terdiri atas telomer yang berada pada bagian ujung lengan pendek kromosom. Sentromer berada pada bagian tengah yang berfungsi sebagai tempat pelekatan benang spindel untuk pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah kromatid. Kromatid yaitu setengah dari kromosom terdiri dari satu molekul DNA. Dan masing-masing dari lengan kromosom berisi untaian DNA dan protein. Jenis-jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah autosom. Autosom berperan menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, dan jumlahnya 2 kali gonosom. Yang kedua ialah gonosom. Gonosom berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, dan jumlahnya setengah dari autosom. Kemudian ada jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Selanjutnya ada penulisan rumus kromosom. Kromosom yang dimiliki oleh manusia berjumlah 46 buah. Pada wanita, terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom atau XX. Pada pria, terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom atau XY. Sedangkan pada ayam, kromosomnya berjumlah 78 buah. Pada betina, terdiri dari 76 autosom dan 1 pasang gonosom atau ZW. Pada jantan, terdiri dari 76 autosom dan 1 pasang gonosom atau ZZ. Materi genetika selanjutnya adalah gen. Gen adalah satuan informasi genetik yang berada di lokus pada kromosom dan mempengaruhi suatu sifat tertentu. Gen berada dalam lokus di kromosom yang terdiri dari protein dan asam nukleat berupa DNA dan RNA. Gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolognya disebut alel. Alel adalah anggota dari sepasang gen yang memperlihatkan pengaruh berbeda. Misalnya M besar untuk warna merah dan M kecil untuk warna putih. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Mengandung informasi genetik, setiap bagian gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, dapat berduplikasi pada saat pembelahan meiosis dan mitosis, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, serta mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Materi genetika selanjutnya yaitu DNA. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi untuk keperluan sintesis protein dan replikasi. Struktur DNA. DNA tersusun atas nukleotida yang terdiri dari deoksiribosa atau gugus gula, asam fosfat, dan basa nitrogen. Pada DNA dapat terjadi replikasi. Replikasi adalah kemampuan DNA untuk menggandakan diri sehingga diperoleh DNA baru yang sama persis dengan induknya. Untaian awal akan bereplikasi dan menghasilkan untaian baru. Replikasi DNA terdiri dari 3 jenis, yaitu model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersif. Materi genetika yang selanjutnya adalah RNA. RNA merupakan materi genetik yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetika, penyalur informasi, sebagai enzim yang dapat mengkatalis formasi RNA-nya sendiri maupun RNA
lain. Struktur RNA. RNA tersusun atas gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jenis-jenis RNA. RNA messenger menyampaikan informasi genetik dalam bentuk kode-kode dari kromosom ke ribosom. RNA ribosom sebagai pembentuk dalam sintesis protein sepanjang RNA duta yang bergerak satu arah. RNA transfer membawa asam amino ke ribosom kemudian disusun menjadi protein. Materi selanjutnya adalah pewarisan sifat atau hereditas. Hereditas merupakan pewarisan sifat keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konsep pewarisan sifat, kita akan mengenal hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau persilangan monohibrid merupakan hukum pemisahan alel-alel secara bebas dari suatu gen yang berpasangan. Contohnya pada persilangan bunga ungu dan bunga putih. Bunga ungu disilangkan dengan bunga putih menghasilkan keturunan bunga ungu dengan gamet A besar A kecil. Generasi keduanya menghasilkan genotip A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Sehingga didapatkan perbandingan fenotip 1 A besar banding 2 A besar A kecil banding 1 A kecil, dan perbandingan genotip didapatkan 3 bunga ungu banding 1 bunga putih. Selanjutnya, konsep pewarisan sifat hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid. Hukum Mendel 2 merupakan pengelompokan secara bebas dan gen-gen sealel akan memisah secara bebas. Contohnya, persilangan pada kacang ercis. Kacang hijau berbiji kuning disilangkan dengan kacang hijau berbiji kuning akan menghasilkan gamet B besar B kecil, K besar K kecil. Sehingga keduanya didapatkan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kemudian dapat disilangkan sebagai berikut. Perbandingan genotip yang didapatkan adalah perbandingan fenotip yang didapatkan adalah